tolong beliin dulu. Siap. Kecil, diganda pun. Berarti obat yang kedua apa? Kalau kita sedih gara-gara penyebabnya adalah karena tidak tahu harus berbuat apa, maka obat yang kedua ilmu. Kok kan otak orang beda-beda kok, nggak semuanya bisa cepat belajar ilmu. Oh, ilmu itu tidak tergantung IQ, Bu. Iya, memang ada yang Allah titipi otaknya lebih cepat belajar, cepat hafal, tidak mudah lupa. Ada yang susah hafal, cepat sekali lupa. Ya, terserah Allah. Tapi ilmu itu kami yakini tidak hanya dari otak, tapi tergantung sang pemilik ilmu. Allah ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Kalau Allah udah ridho, kita cuma sanggup ngapalin satu hadis. Tapi Allah ridho, Allah berkahi, Allah bisa jadikan 1000 orang mau ngamalin satu hadis yang keluar dari mulut kita. Ada yang cepat sekali menghafal 1000 ayat, 1000 hadis, tapi niatnya salah, cuma pengen dipanggil ya si pinter, si cerdas, kiai kondang terkenal, bla bla bla. Niatnya salah, Allah bisa jadikan nggak ada satupun orang yang mau ngamalin 1000 hadis yang keluar dari mulut kita. Kalau bicara pinter-pinteran, koruptor lebih pinter dari kita. Buktinya bisa nyolong nggak ketahuan. Ya. Atau bahkan mereka bisa mengubah peraturan kalau mereka mau. Na'udzubillah. Tapi tidak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah nanti. Ya. Bicara pinter, ya itulah. Akan di luar sana akan ada orang yang dia bahkan nggak sholat, nggak Islam, nggak percaya ada Tuhan, tapi pintarnya luar biasa. Suruh ngapalin angka 500 digit berbaris, angka 500 angka bisa hafal tuh. Ada lombanya, serius, lomba ngapalin angka banyak panjang, ya, disebutin hafal. Maka ya udah, obatnya yang kedua tadi ilmu. Terus udah mah obatnya ada ternyata adalah ilmu. Kitanya nggak mau ngaji gitu. Aduh ya Allah, hidup teh nanti. Kalau kita serba tahu, minimal untuk urusan yang harus kita urus kita tahu, ya kan enak, tenang gitu. Ya. Perkara inilah bungkusin. Pernah ngelihat orang kerja di tempat pabrik kue gitu ya. Itu ada yang udah lihai sekali ngebungkus kue pakai daun pisang, dilapis plastik lagi, terus ditempel ke lilin sedikit biar nempel. Itu bisa nggak ngelihat itu, sambil nonton. Dia udah tahu kuenya belah mana daun pisangnya. Dia bahkan bisa ngerasain daun pisang itu mana atas mana bawah, itu kerasa pakai jarinya. Karena yang ada yang warnanya lebih muda, ada yang warnanya lebih tua gitu kan. Dan itu nggak boleh kebalik. Dan nanti kalau misalkan naruhnya salah, nanti ngelipetnya agak susah. Itu ngerti dia, ya. Saking ku apa? Udah tahu ilmunya, udah sering dilakuin, ya. Maka, yuk belajar atau yuk rutin ke majelis ilmu. Dan gak cuman ilmu agama aja sebetulnya. Ibu mau, kok saya hobi masak, ya udah silakan belajar masak. Kok saya hobi di medsos, belajar ilmunya, gunain medsosnya untuk didakwah. Ada pelatihan-pelatihan cara bermedsos ria, ya. Maka ilmunya tahu, jadi kita nggak pernah ketemu lagi hal-hal yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Dan juga imannya dapat. Jadi apapun yang dilakuin nggak pernah rugi. Udah, atau sedihnya gara-gara apa berarti? Ya. Ketemu hal nggak sesuai harapan, nah udah nggak, ya udah, emang kenapa? Kata siapa harapan saya baik juga, begitu? Iya, udah tenang, udah enak, ya bukan karena yang bicara, tapi karena kita lagi ngomongin Allah. Kalau kita ngomongin Allah, ya kita pasti ingat Allah. Kata Allahnya, ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram. Jadi kalau hati nggak enak, nggak tenang, nggak tentram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ya. Begitu.
Ketawa orang itu kelihatan tuh. Emang agak beda ketawa orang punya utang sama nggak punya utang tuh beda. Katanya ya, saya sendiri nggak bisa bedain. Tapi yang agak kentara sih ketawa mau minjem duit sih. Jadi begini kok. Nggak ada di sini mah ya. Allah cukupin, Allah maha kaya. Harga barang naik bu. Jadi emang efek samping dari sistem ekonomi, sistemnya seperti kayak gini ya pasti harga naik terus ya. Pasti ada inflasi, nggak mungkin nggak. Saya rasa ibu pernah ngerasain zaman naik angkot masih 500 perak pernah bu? Iya. Sekarang nggak dapet ya. Ada yang tahu? Jadi kalau yang warna hijau duit berapa? Biru? Merah? Nah, ibu tahu nggak selain 100 yang merah yang Soekarno-Hatta, dulu juga ada 100 tapi yang perahu pinisi, tahu? Tahu? Iya. Kalau tahu berarti udah kelihatan sih umurnya ya. Kan? Iya, perahu pinisi inget kan? Insya Allah. Ade pasti nggak tahu. Uang paling kecil yang Ade tahu berapa? Uang paling kecil yang Ade tahu pecahan berapa? 1000 ya? Oh 100 pernah ngeliat ya? Koin. Pernah ngeliat koin 25 perak nggak? Enggak ya? Enggak, saya nanya ke si Ade bu. Semangat ya. Insya Allah. Yang bahaya itu bukan harga naik. Yang bahaya itu kita nggak ditolong sama Allah. Maka titip berarti kita mesti gimana? Ya mantesin diri aja biar ditolong. Pengen pinjam duit ke orang aja mantesin diri kan? Dia pakai pakaian yang rapi, biasa mungkin nggak mandi. Dia muji anaknya dulu. Dia kalau ada kenangan lama, inget gak dulu kita sekolah bareng? Ya. Setelah itu semua baru kalimat pamungkas. Ya. Tapi ya begitu, ke Allah juga harus begitu. Karena kau sering ngingetin ya, sebelum kita angkat tangan terus berdoa, Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Sebelum angkat tangan baru kepikir di hati, Allah udah tahu. Iya. Mau doanya diem-diem atau keras-keras, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Mau kita sirkan suaranya pelan atau dijaharkan terdengar jelas suaranya, Allah tetap tahu apa yang ada di dada, isi hati. Terus kan pertanyaannya, ngapain atau kita tetap detil banget doanya? Ya Allah, saya pengen handphone baru yang harganya 25.700.000 yang warna oranye, kalau bisa yang 2 tera ya. Ya, spesifik. Handphone mahal-mahal kadang cuma dipakai WA doang lah bu, udahlah ya.